Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah menjelaskan pengantar dalam bidang ilmu fikih ini. Kita telah ketahui bersama bahwasanya ilmu fikih adalah termasuk seutama-utama ilmu, yang paling tingginya ilmu, karena dengan fikih itu ibadah seseorang akan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu sekaligus merupakan tujuan dari penciptaan makhluk, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fikih itu mirip seperti ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid akan menyelamatkan seseorang dari penyakit-penyakit kesyirikan. Adapun ilmu fikih maka akan menyelamatkan seseorang dari penyakit-penyakit kebid'ahan, penyakit-penyakit ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang pertama tentang pembagian air. Secara umum yang akan kalian pelajari di semester pertama ini adalah mencakup yang pertama pembagian air, kemudian pelajaran kedua mengusap kaos kaki dan khuf, kemudian yang ketiganya adalah mengenai tayammum, yang keempat mengenai sholat dan kedudukan sholat dalam agama Islam, yang kelima mengenai adab-adab pergi atau berangkat ke masjid, yang keenamnya adab ketika kita sudah di masjid dan adab-adab ketika menunggu ditegakkannya sholat jamaah. Kemudian juga yang berikutnya yang ketujuh mengenai tata cara sholat, yang kedelapan juga sama tata cara sholat pada rakaat yang kedua. Kemudian pada pelajaran 9 dijelaskan mengenai sunnah-sunnah dalam sholat. Kemudian di pelajaran ke-10-nya dijelaskan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Kemudian yang terakhir untuk di semester 1 adalah mengenai sujud sahwi, sujud yang dilakukan karena lupa atau kelupaan yang ada dalam sholat seseorang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, pembagian air. Pembagian air di sini kalau dalam ilmu fikih itu masuk pada bab at-thaharah. Bab at-thaharah atau bersuci. At-thaharah itu secara bahasa artinya adalah an-nidhafatu wan nazahatu minal ahdath, bersih dan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil berarti yang mewajibkan seseorang untuk berwudu kalau dia akan melakukan suatu ibadah berupa sholat. Adapun hadas besar adalah yang mewajibkan seorang mandi ketika seorang sudah masuk waktu sholat dan akan melaksanakan sholat tersebut.
Adapun secara istilah taharah adalah raf'ul hadats au izalatun najas. Secara istilah taharah artinya adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi secara istilah taharah artinya mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kalau mengangkat hadas sebagaimana tadi secara bahasa tadi, kalau itu hadas besar maka dengan mandi junub. Adapun kalau hadas kecil maka dengan berwudu. Atau izalatun najas, menghilangkan najis berarti dengan cara mensucikannya. Kalau badan berarti dengan tadi bisa mandi atau dengan bersuci, atau kalau di baju maka dengan apa? mencuci baju tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang air suci dan juga hakikat air suci, makna air suci. Kemudian tentang air najis dan juga hakikat air najis. Kemudian bagian yang ketiganya, hukum air suci apabila berubah di sini bisa bau, warna atau rasanya karena tercampur dengan sebagian benda yang suci. Kita mulai dari yang pertama. Air yang biasa kita gunakan untuk bersuci secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah air yang sah digunakan untuk bersuci. Air yang sah digunakan untuk bersuci. Air ini adalah air yang tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Warna, bau, atau rasanya karena bercampur dengan benda najis. Ini namanya air suci. Apa tadi air suci? Air yang tidak berubah warna, bau, atau rasanya karena bercampur dengan benda najis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan air suci ini banyak sekali dibandingkan dengan lawannya air najis. Karena sebagaimana dalam kaidah, air yang turun dari langit atau air yang keluar dari dalam bumi itu secara umum itu adalah air suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang bersih atau air yang suci. Jadi air yang turun dari langit itu sudah dipastikan itu air yang suci. Kecuali nanti kalau masuk ke tempat yang najis, nanti ketika berubah salah satu dari tiga tadi itu, warna, bau, atau rasanya, baru air tadi itu akan berubah statusnya, bisa menjadi najis, dari suci menjadi najis. Hal ini juga pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang masalah laut, ya, tentang laut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu airnya suci, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi kalau orang menemukan bangkai ikan di laut maka itu halal, berbeda dengan hewan-hewan darat. Kalau hewan atau binatang yang di lautan itu secara umum semuanya halal. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW mengenai sebuah sumur, yang di sumur itu
biasa digunakan untuk membuang kotoran. Di sini dikatakan kotorannya itu baik darah haid atau dagingnya anjing atau bekas tempat darah haid dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci dan tidak menajiskannya sesuatu pun. Ini secara umum. Nanti insyaallah kita bahas pada waktu yang lain tentang hal yang berkebalikannya. Jadi intinya seluruh air yang turun dari langit atau yang keluar dari dalam bumi, maksudnya mata air ataupun air laut, maka itu hukumnya suci. Jadi kita kemanapun kalau mau bersuci, bertemu air laut bisa digunakan untuk bersuci, bertemu air sumur bisa digunakan untuk bersuci, mata air bisa digunakan untuk bersuci, kecuali tadi berubah salah satu dari tiga jenis tadi itu, warna, bau, atau rasanya. Kalau tidak berubah maka itu tetap suci. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Ini adalah air yang berubah dari tiga tadi, warna, bau, atau rasanya, karena terkena atau tercampur dengan benda najis. Dan air ini biasa dikenal dengan air najis. Air najis. Jadi lawannya dari air suci. Kalau air suci, air yang tidak berubah warna, bau atau rasanya karena bercampur dengan benda najis. Kebalikannya, kalau air najis berarti air yang berubah warna, bau, atau rasanya karena benda najis. Contohnya juga diantaranya di sini dikatakan air limbah, air comberan, ya, air suci yang kejatuhan darah yang kemudian berubah warnanya, air kencing manusia juga. Ini termasuk apa? Contoh-contoh air yang najis. Kemudian yang ketiga, pembagian yang ketiga, anak-anakku sekalian, tadi sudah kita jelaskan mengenai air suci dan lawannya air najis. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai hukum air suci apabila tercampur benda suci. Hukum air suci apabila tercampur benda suci. Hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, air suci yang tercampur mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini tidak mengakibatkan air itu keluar dari kemutlakannya. Jadi masih tetap kita katakan, oh ini air yang biasa kita gunakan untuk bersuci, walaupun tercampur sedikit benda suci. Contoh, air suci kena setetes tinta, warnanya berubah nggak? Berubah, tetapi perubahan warnanya tidak besar, cuman sedikit aja perubahannya. Maka air seperti ini tetap disebut dengan air bersih, belum berubah menjadi air tinta. Kemudian contoh yang kedua, kita punya air, kemudian kemasukan sedikit daun teh sehingga berubah warnanya, tapi perubahannya nggak banyak, cuma sedikit saja. Maka air ini juga masih dinamakan dengan air biasa, air mutlak, bukan disebut air teh. Dan ini air yang model pertama ini, pada keadaan yang pertama ini, yang hanya mengalami sedikit perubahan ini air yang masih bisa digunakan untuk bersuci, bisa untuk mandi junub ataupun untuk berwudu. Anak-anakku sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua adalah hukum air suci yang tercampur mengalami banyak perubahan. Perubahan di sini mengakibatkan air itu keluar dari kemutlakannya. Jadi tidak bisa disebut air secara mutlak. Oh, ini air yang bisa digunakan bersuci, tidak. Contohnya apa? Ada air suci dalam gelas. Nah, ada orang punya minum di gelas, kemudian airnya itu air suci, air dari misalkan air mineral, air dari orang beli galon air, kemudian dia masukkan ke gelas, dia mau minum. Kemudian ternyata air di gelas itu tertumpahi sebotol tinta, bukan setetes tapi sebotol tinta, hingga akhirnya apa? Air itu berubah warnanya, bukan warna air lagi tapi apa? Warna tinta. Maka air yang seperti ini bukan dinamakan air lagi tapi apa? Tinta atau air tinta. Dan ini tidak bisa digunakan untuk bersuci walaupun masih suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, seperti tadi, ada air suci lalu dimasukkan daun teh ke dalam air tersebut, kemudian air itu dipanaskan menjadi mendidih, akhirnya berubah menjadi air teh. Maka air yang model kedua ini, baik kena tinta tadi itu sebotol tinta atau teh yang daun teh yang banyak, maka kemudian berubah warnanya, maka berubah dengan perubahan yang besar, perubahan yang banyak, maka air yang model seperti ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu maupun untuk mandi junub. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.